Army of One. Kisah bermula ketika pasangan suami istri, Brenner Lechbecker, kita panggil saja Bren, dan suaminya yang bernama Dillon, yang pada suatu hari ketika mereka dalam perjalanan menuju pegunungan untuk camping di alam terbuka, tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil pickup membunyikan klakson dan menggoda Bren, tetapi Bren dan Dillon hanya senyum-senyum saja tanpa peduli dengan kelakuan pria tersebut. Pria itu kemudian berbelok, sementara Bren dan Dillon tetap melaju hingga mereka menemukan sebuah restoran, dan karena sudah lapar, mereka pun mampir di sana. Dillon kemudian pergi ke toilet dan Bren memesan makanan untuk mereka berdua. Dan ketika itulah masuk beberapa pria bertampang preman, yang salah satunya adalah pria yang tadi menggoda Bren. Tak lama kemudian, Dillon pun kembali dari toilet dan hampir saja terjadi keributan antar mereka. Kemudian datanglah seorang ibu yang merupakan pemilik restoran tersebut yang dipanggil Mama, kemudian melerai mereka. Dan setelah selesai makan, Bren dan Dillon melanjutkan perjalanan mencari lokasi yang terbaik untuk mendirikan tenda. Dan tak lama berselang, datanglah seorang wanita dengan sebuah mobil jeep lalu memperingatkan Bren agar berhati-hati karena warga setempat tidak begitu ramah. Dan seperti anak pramuka pada umumnya, kegiatan menjelajah adalah bagian yang wajib dalam perkemahan. Dillon dan Bren menjelajahi area tersebut sambil menghirup udara segar, dan tak lama kemudian hujan pun turun yang memaksa mereka mencari tempat berteduh. Dan kebetulan sekali di sana ada sebuah rumah kayu dan langsung saja mereka berteduh di sana. Dillon melihat-lihat ke dalam dan sepertinya tidak ada orang di dalam. Lalu mereka masuk dan melakukan aktivitas bercocok tanam. Dan setelah selesai bercocok tanam, kemudian Dillon ke kamar mandi, sementara Bren melihat-lihat situasi rumah. Bren tiba-tiba tertarik melihat satu lemari yang posisinya tidak wajar, dan ada bekas gesekan sebagai tanda bahwa lemari tersebut sering digeser-geser. Dan untuk membuktikan kecurigaannya, Bren lalu mendorong lemari tersebut, dan benar saja, terdapat sebuah pintu rahasia di belakangnya. Bren yang semakin penasaran berusaha membukanya, dan alangkah terkejutnya Bren ketika menyaksikan begitu banyak senjata dan banyak sekali bahan peledak di dalam ruangan rahasia tersebut. Dillon mengajak Bren untuk meninggalkan tempat tersebut secepatnya, namun tiba-tiba lalu mereka diikat dan disiksa sambil diinterogasi. Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Dan karena tidak ingin rahasia mereka bocor, Butch lalu menembak Dillon, lalu disusul menembak Bren. Mereka membuang mayat Dillon dan Bren di sebuah parit. Dan ya, tembakan Butch ke kepala Bren ternyata hanya kena ke pelipisnya Bren dan Bren masih hidup. Bren lalu berusaha untuk keluar dari tempat tersebut hingga pagi pun tiba. Bren kembali ke kemah mereka dan masih terngiang-ngiang wajah suaminya. Bren benar-benar merasa terpukul. Tidak terima dengan kematian suaminya, Bren bertekad untuk membalas dendam atas kematian suaminya tercinta. Bermodalkan sebuah kapak, Bren lalu membuat senjata seperti tombak dan menuju lokasi rumah gubuk tempat suaminya dibunuh. Di sana Bren melihat anak buah Butch dan tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Dengan mudah Bren menghajar pria tersebut hingga tewas. Bren kemudian kembali ke hutan dan di sana dia melihat dua orang anak buah Butch yang sedang meracik bahan peledak, yang ketika salah seorang dari mereka kebelet pipis, tiba-tiba Bren mendekati rekan yang satu lagi, lalu pria tersebut akhirnya tewas, sementara yang satu lagi masih hidup. Lalu Bren mencoba mencari informasi di mana teman-temannya yang lain. Namun karena pria tersebut tetap tutup mulut, lalu Bren melepaskannya dengan memberi sedikit oleh-oleh berupa goresan di betisnya. Dan sesaat setelah itu, Bren meledakkan bahan-bahan yang tadi telah diracik. Dan pada waktu yang bersamaan, terlihat seorang pria yang sedang memburu rusa
yang tepat saat dia sudah membidik rusanya, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sontak membuat rusanya kabur. Pria tersebut adalah seorang sheriff baru yang bernama Hope. Hope selalu menuju ke arah sumber ledakan. Dan Mama yang sedang berbincang-bincang dengan Butch dan beberapa anak buahnya juga mendengar ledakan tersebut dan Mama menyuruh Butch untuk segera memeriksanya. Butch sampai di lokasi ledakan dan melihat anak buahnya tergopoh-gopoh sambil berkata, Perempuan itu masih hidup. lalu mereka masuk mobil. Tapi secara diam-diam, ternyata Brand sudah masuk duluan ke bak belakang mobilnya dan bersembunyi di bawah terpal. Lalu mobil tersebut pun kembali ke base campnya Mama. Dan alangkah marahnya Mama mendengar bahwa perempuan itu masih hidup. Lalu Mama memerintahkan Butch untuk segera menuntaskannya. Lalu Mama menyuruh si kutu buku untuk mencari info tentang perempuan tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka mengetahui bahwa ternyata Brenner Lechbecker adalah seorang ranger dengan segudang prestasi terbaik dan menjadi perempuan pertama yang lulus sebagai ranger. Dan di malam hari mereka lalu memakamkan jenazah Earl. Setelah selesai pemakaman, Butch kembali ke dalam untuk tidur, tapi tiba-tiba Brand sudah di sana dan langsung menyerang Butch. Terjadi pertarungan hebat antar mereka berdua, tetapi akhirnya Butch pun tewas dengan mendapat tusukan kaca di lehernya. Keesokan paginya, Brand kembali mengintai komplotan Mama dan melihat wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam kurungan layaknya binatang. Brand kemudian menyusup untuk membebaskan mereka, sementara anak buah Butch masih tertidur karena begadang semalam. Ketika para wanita itu telah berhasil keluar, tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak dan akhirnya membangunkan anak buah Butch. Tinggal satu orang yang bisa diselamatkan yang bernama Emily. Akhirnya mereka lari ke dalam hutan. Lalu anak buah Butch mengejar. Meskipun Emily sempat tertembak, namun akhirnya pria yang mengejar Brand dan Emily itu pun akhirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Brand dan Emily terus lari dan bersembunyi. Mama yang mendapat laporan bahwa Butch telah tewas segera memerintahkan untuk meminta bantuan, berikut dengan anjing pelacak untuk menangkap Brand. Tak lama berselang, bantuan pun datang ketika Mama sedang melihat anak buahnya yang tergeletak tewas di halaman rumah. Dan malam pun tiba. Mama dan anak buahnya memakamkan anggotanya yang telah tewas, sementara Brand dan Emily asik bakar ikan di tengah hutan sembari ngobrol tentang jati diri masing-masing. Dan keesokan paginya, ketika Brand mencuci tangan di sungai, rupanya anak buah Mama sudah mengetahui keberadaan mereka dan menangkap Emily. Brand yang mengetahui hal tersebut segera beraksi dan menghajar mereka berdua hingga tewas di tempat. Tiba-tiba datang Sheriff Hope. Namun dari balik semak-semak datang anak buah Mama yang lain dan menembak Sheriff Hope. Dan dengan sangat akurat, Brand menembak pria tersebut, lalu mereka bertiga segera bersembunyi. Sementara anak buah Mama yang lain terus mengejar mereka hingga ketika mereka telah sampai di tengah hutan, Hope minta untuk ditinggalkan saja karena sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Brand dan Emily akhirnya sampai di jalan dan melihat sebuah mobil yang kebetulan sekali pengemudi mobil tersebut adalah wanita yang sempat bertemu di tenda saat Brand dan Dillon berkemah. Brand dan Emily lalu naik mobil tersebut dan meminta untuk dibawa ke kota. Dan karena begadang semalaman, akhirnya Brand dan Emily pun tertidur di mobil. Dan rupanya wanita tersebut merupakan salah satu komplotan Mama. Brand dan Emily akhirnya tertangkap. Brand akhirnya diikat di sebuah ruangan, sementara Emily disuruh kembali bekerja dan diancam jangan coba-coba kabur lagi. Setelah semalaman diikat dan digantung tanpa dikasih makan dan minum, Emily yang kembali bekerja sebagai budaknya Mama datang untuk mengantarkan makanan untuk Brand. Lalu Emily berusaha untuk mengumpulkan semua keberaniannya dan ya, pria yang disuruh untuk mengawasi Brand tewas
dengan banyak sekali tusukan di perutnya, dan Emily lalu melepaskan ikatan Bran. Setelah itu, satu persatu anak buahnya Mama akhirnya dibantai habis oleh Bran, hingga akhirnya Mama datang dengan menyandra Emily. Lalu, akhirnya Emily juga tewas karena tusukan di lehernya dan Mama berhasil kabur. Bran mendapatkan kembali mobilnya dan pergi dari tempat tersebut. Dan 3 bulan kemudian, Bran menuntaskan Mama dengan satu bidikan saja yang tepat bersarang di jidat Mama. Dan tamat. Kalau dari alurnya, film ini sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti. Namun, yang menarik di sini adalah sosok Brenner Leitchbacher yang begitu tangguh dan menyimpan banyak misteri di balik kecantikannya, dan sosok Mama yang terlihat seperti ibu rumah tangga biasa, tetapi ternyata dia adalah seorang bos mafia kelas atas yang menguasai seluruh kota dengan bisnis haramnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai orang dari penampilannya, karena penampilan bisa saja menipu. Yang dalam bahasa Jawanya, don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku dari covernya. Bisa jadi covernya resep masakan, tapi isinya rumus togel, ya kan? Sampai jumpa pada ulasan film selanjutnya. Cus! Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap, I'm a rider.